Suasana baru nih coach. Suasana baru. Kita apapun itu jadi tetap harus ada Bongkar. walaupun ruangan dibongkar pun kita tetap Bongkar gitu ya. Hanya meneguhkan segala sesuatu perlu Bongkar. studio pun juga Bongkar. Iya, mari kita bongkar. Ya, jadi teman-teman hari ini mungkin lihat tempatnya berbeda karena ini bukan studio kita biasa ya. Bukan. Ya kan, kalau kita nggak khusus kan bisa nggak ketemu loh coach ya. Jadi apalagi kesuksesan ya. Oh itu dia. Wah jadi panjang nih urusannya. Iya bener juga. Ya kan? Tiba-tiba langsung connect juga. Karena memang kalau buat kita berjumpa saja perlu dikhususkan. Apalagi kalau untuk keberhasilan ya. Apapun yang kita kerjakan nggak akan berhasil kalau kita nggak pernah mengkhususkannya. Iya loh coach. Padahal ya. Iya benar-benar gini loh. Banyak orang bertanya gitu, kok gue udah kerjain ini kok nggak jadi-jadi? Nah, mungkin karena nggak dikhususkan kan? Bagus tuh bahasanya. Tidak secara intentionally dikerjakan. Yes. Betul nggak coach? Bener sih. Bener sih tuh gini, saya lagi mikir akhirnya jadi tadi. Pas lagi tiba-tiba muncul kata-kata itu, tar dulu. Kayaknya menarik di topik ini ya. Tentang apa? Ada orang-orang yang memang udah berjuang keras tapi nggak jadi-jadi loh, gitu kan? Ada berjuang keras, fight abis-abisan, nggak jadi-jadi. Tapi ada orang-orang yang kerjanya cuman kayak nggak terlihat kerjanya, langsung sukses luar biasa gitu loh. Apa yang salah sih? Kalau menurut saya gini coach, saya malah punya teori berbeda. Iya. Yang dikhususkan aja belum tentu jadi. Apalagi yang dikhusus. Apalagi yang dikhusus. Jangan-jangan mungkin yang terlihat. Betul sih. Dia tidak ngapa-ngapain. Ya dong, kerja itu kan nggak harus yang terlihat. Betul ya. yang mana. Jadi kalau saya punya pandangan bukan sekedar mengerjakan, tapi harus sungguh-sungguh dan mengkhususkan untuk mengerjakan, dan bukan nggak cukup sampai di sana loh coach. Ya kan butuh rahmat juga ya dari Yang Maha Kuasa, itu pintu-pintu yang dibukakan ya. Tapi kalau yang sudah sampai nggak mengkhususkan, udah pasti nggak jadi apa-apa coach. Jadi mungkin yang coach maksud tidak terlihat dia melakukan sesuatu. Mungkin kali ya. Atau mungkin ada orang-orang gini nih, yang saya lihat dia, walaupun dia sudah mengkhususkan juga, udah all out gitu ya di bidang itu, tapi belum kayak apa ya? Mungkin kalau buah pasti ada lah, nggak mungkin lah ya. Ya kan kata-kata usaha tidak mungkin mengkhianati hasil gitu kan. Walaupun ada beberapa orang juga nggak percaya kata-kata itu sebenarnya. Karena kalau pasti flashback dilihat juga bener juga sih. Walaupun ada orang yang udah berusaha semaksimal mungkin ya, hasilnya masih mengecewakan loh. Iya, jadi menurut saya gini coach, kalau mungkin saya tidak ingin membahas dari sisi Tuhannya ya. Dari sisi Tuhan itu kedaulatan dan kehendak dia. Iya. Iya kan? Iya, betul. Jadi contoh itu di luar kuasa kita ya, di luar kendali lah. Oke, berarti kalau gitu apakah berarti kalau misalkan saya sudah mengkhususkan, sudah berjuang secara optimal, nggak jadi juga, apakah berarti harus saatnya sadar untuk pindah kiblat atau pindah? Ya, itu kan yang kita bahas minggu lalu. Banyak sekali poros-poros pandangannya. Kita nggak bisa decide kalau secara general pembahasan di dalam hal sekuler seperti ini ya. Seperti ini, karena kita perlu konsulkan itu kan. Iya, betul. Tapi maksudnya saya gini coach, memang ada rahasia ilahi ya, dimana iya sih. Ya kan itu dia decide lah. Iya, nggak bisa dibahas ya. Tapi karena memang nggak bisa dibongkar gitu. Hah? Itu nggak bisa dibongkar. Itu big boss. Dibongkar. Dia bongkar kita, jangan kita bongkar dia gitu loh ya. Ya kita bisa minta rahasianya lah ya, reveal. Tapi why dia melakukan itu sebuah kedaulatan dia lah. Iya. Tapi yang paling penting kan yang ada di dalam kendali kita nih coach. Yes. Ya kan di mana ya bagian kita perlu melakukan dengan sungguh-sungguh. Ada prioritasnya dikhususkan. Betul. Oke, kalau misalnya membahas apakah saya berada di tempat yang tepat, itu perlu dikonsultasikan coach. Ya kan? Ini pertanyaan yang tidak bisa dibahas secara umum ya, karena nanti takutnya membingungkan yang mendengar. Oh iya, saya bahas saja. Karena kita harus mendengarkan jejak sebelumnya, jejak sebelumnya. Ya, itu kan secara detail. Betul. Tapi yang menarik coach, minggu lalu nih, ini hal kecil contoh daripada teori yang tadi saya sampaikan. Saya kan lagi coba program diet sehat ya. Luar biasa. Fun diet. Ini saya malah jadi menggemuk nih. Aduh, maaf teman-teman nih kalau tiba-tiba saya lagi mencoba program fun diet and healthy diet. Yes. Ya kan?
ini dietnya jenius banget sih ya, dan dengan diet yang seperti ini masih bisa makan enak, dan saya masih belum 100% ya bisa sungguh-sungguh karena susah cari makanannya gitu ya yang saya butuhkan di dalam program. Betul. Tapi ya Coach, saya terasa loh. Gitu ya? Terasa badan saya lebih shape, Masih? lingkar pinggang lebih kecil. Iya, saya terasa. Sangat terasa. Kok bisa gitu ya? Ya memang programnya keren sih. Ya, tapi yang saya mau bahas bukan dari programnya sih. Saya mau bahas gini. Artinya memang teorinya segala sesuatu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Setuju. Ya Itu kan? ya. Teori umumnya Mm-mm. akan membawa hasil. Ya. Namun memang untuk kapannya, prosesnya bagaimana itu banyak dari sisi Yang lain juga. yang lain juga. Tapi secara umum nih, Iya. demikian Coach. Jadi untuk berjumpa aja kita perlu khususkan Coach. Apalagi melakukan yang lain. Itu setuju sih. Makanya maksudnya gini mungkin, kalau suatu hal, how we say it ya. Sekarang sudah bagaimana cara bongkar dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara mengatakannya gitu ya? Ya, suatu hal yang memang pada dasarnya suatu hal yang dikhususkan, yang diprioritaskan akan ada hasilnya. Betul. Contoh kalau kita anggap tadi dietnya dikhususkan, diprioritaskan, Betul. pola hidup sehatnya dilakukan dengan Betul. benar, hasilnya tidak boleh mengecewakan. Betul. Gitu ya. Kecuali ada gimmick-gimmick tertentu yang kita tidak sadari dan belum melakukan, hasilnya tidak maksimal gitu kan. Tapi kalau dalam segi yang keberhasilan tadi atau kesuksesan tadi, itu mungkin satu hal yang berbeda yang perlu kita khususkan atau kita perlu perbincangkan lebih detail lagi ya. Ya itu kita perlu lebih detail. Iya, betul juga. Tapi pada umumnya teori dasarnya itu, gitu Betul. ya. Itu nggak salah. Masalah. Yes. Dan artinya memang saya mengajak teman-teman untuk terbiasa dengan kata menghususkan. Wis. Iya, ya kan? Mengkhususkan. Tapi gini, Bos. Ya kan secara apa ya namanya ya, dengan niat yang penuh, intentionally. Yes. Iya. Oke. Baru nih kita bisa berhasil. Kalau mengkhususkan itu seperti apa sih? Boleh nggak definisi Ya, mengkhususkan contoh kayak coach sama saya nih ya, kita ambil contoh yang memudahkan kita mengerti gitu. Dimana saya lihat tahu coach orang sibuk. Sama-sama sibuk lah. Ya. Kita sama-sama sibuk lah. Iya, tapi kita bukan kita berjumpa itu by komitmen. Ada komitmen di sana. Bukan Oke. if Kalau ada saya waktu baru kita ketemu. kalau saya sempat, kalau Baru. saya lagi mood, kalau saya lagi ada iya. topik, kalau saya lagi kuat, kan gitu coach. Betul, Kita betul, enggak, betul, kita betul. memang mengkhususkan Setiap Selasa gitu, itu setiap pukul Jumat gitu ya. 4 sore, walaupun tidak sempurna ya, Iya, ada kejadian-kejadian. Iya. Tapi kita mengkhususkan. Walaupun nanti ada yang nonton, ada yang enggak, ya kan? Kita mengkhususkan, gitu loh. Mengkhususkan apa yang kita waktu untuk melakukan apa yang kita mau kerjakan, gitu loh. Itu salah satu contoh. Jadi menyediakan, memberikan secara apa ya namanya, secara sengaja ya. Intentionally. Yes. Intentionally. Secara intensinya full, bener ya? Iya, intentionally, dengan sengaja. Dengan sengaja. Mengkhususkan waktu, tenaga, ya kan, pemikiran. Walaupun mungkin kalau kita lihat handphone sekarang banyak sekali yang harus kita respon atau kita betul. jawab, ya kan, dan ada resiko-resiko kalau tidak segera terjawab ya. Contoh, ini lagi pemasangan AC dan peletak AC di kantor saya ini lagi mungkin tunggu jawaban saya. Oh gitu ya? Ya mungkin. Ya kan, lalu juga transfer dana lagi tunggu saya semua nih. Ada beberapa anggaran yang lagi menunggu keputusan saya. Nah itu Amazing. Kenapa coach? Amazing. Jadi itu apa namanya? Kita meninggalkan itu Iya. dan memberi waktu khusus. Nah seperti itu kurang lebih. Oke. Kalau kita mengkhususkan waktu itu kan gini, kita bahas satu inilah ya, kita tentang pengkhususan satu pekerjaan atau satu acara atau satu kegiatan yang kita perlu lakukan gitu kan. Kayak kita mengkhususkan waktu bertemu untuk ngomongin bongkar atau sebenarnya basically kan
ngobrol-ngobrol Emil Andi lah gitu kan. Iya, betul. EA juga itu Emil Andi. Iya. Emang EA itu menarik. Menarik ya, Emil Andi juga gitu ya. EA. Andi Emil AE ya. Boleh lah. AE nggak enak. Enak EA ya. Iya, vowelnya kurang bagus. Kurang bagus. Kalau vowel yang bagus, EA. AE, capek coach. AE. Ini bahasanya jadi panjang nih bahas ini. Kayaknya, tapi topik-topik yang begitu yang disukai ya. Disukai. Padahal kita bongkar hal-hal yang penting, yang mahal ya kan, yang kalau coach diundang dibayar mahal. Tapi banyak yang Meremehkan ya. meremehkan ya. Karena kalau itu yang ya. panjang Asik. ya. Ini kan berarti ada dua ya. Ada orang-orang yang kadang-kadang very skillful. Ya, very skillful di bidangnya gitu loh. Kayak tadi misalkan ngomong soal diet lah. Saya ngaku dosa lah ya. Pantesan nggak di-post ya coach ya. Saya lihat bolong terus. Makan pagi nggak bolong pasti ada ya. Tapi siang makan malam pagi cuma gini. Hello. Ini makan pagi saya. kalau makan pagi itu betul. Saya hanya butuh suplemen satu gitu ya, SGS Supergreen Food sama kopi. Tiap pagi saya hanya sarapan saya the real breakfast buat saya Dari ya dulu? kopi dari dulu. Saya nggak bisa makan pagi gimana, nggak bisa. Jadi pasti hanya kopi. Ya, makan siang baru gitu lah, Aneka. ya. Aneka. Karena gini, tadi lah setelah skill, saya sangat paham apa yang harus saya makan. Sangat paham. Saya bisa ngajarin orang kok, dan terbukti orang-orang itu kurus gitu ya, terbukti berhasil cara dietnya. Tapi attitude saya untuk melakukan hal itu tuh Setengah-setengah. karena gini mikirnya, aduh lagi pengen nasi padang nih, gitu kan. Aduh lagi pengen apa, nih istri baru masak, saya doyan ini banget, ini nggak tahu nih emang jago masak deh ya. Salah istri gitu? Salah istri, ya. Ikan teri. Bukan salah mulut kita ya? Ikan teri dikasih sambal hijau ya, sambal padang itu loh. Diramu sama dia, dimasak, idih pak, itu mau 3 bakul nasi juga nggak kenyang-kenyang kayaknya. Waduh, ngomong aja air liur keluar lagi gitu ya, diinget lagi tuh. masih pengen gituan. Salah istri ya. Istri pinter masak apa gimana dong? Salah istri Masa ya. nggak disuruh masak kan bingung juga. Iya juga sih. Udah gitu, malamnya kadang-kadang anak ngajak makan, apalagi Sabtu Minggu tuh kayaknya tantangan luar biasa besarnya gitu loh. Kadang Dedi makan ini yuk, aduh iya juga ya, tanya istri kan, hari masak nggak? Duh nggak, weekend malas masak. Oh gitu ya, ini kita makan yuk. Ya, hal begitu kan yang menantang kan. Jadi skillnya, waduh, Informasinya, knowledge-nya amazing. Saya tahu deh apa yang harus dilakukan. Saya naik hampir 2 kilo ini. ya. Salahnya tadi pagi nimbang soalnya, naik hampir 2 kilo. Stres juga, waduh, ini seru juga. Karena sibuk, jadi biasa kan intermittent fasting, ya kadang makannya dijaga bener gitu ya. Pola dietnya dijaga bener. Sekarang jadi blast aja, pagi tiba-tiba lagi training di hotel cukup mewah, bukan cukup mewah, hotel mewah tepatnya. Itu kalau snacknya kan, wah, pas lihat aja, nafsuin lah snacknya tuh. Tapi enggak lah. Tapi begitu lihat ada sisa, kan sisa, nggak boleh makanan sisa, alasan doang sih. Sikat aja gitu loh. Makan siangnya, wah, amazing deh, hotel mewah. Iya. Nah, ini yang akhirnya banyak orang yang skillful tapi attitude-nya jelek, hasilnya jelek ya bos ya? Bagaimana bos? Oke, itu satu topik tersendiri ya coach ya. Gitu Karena ya? menurut saya itu kalau kita mau bahas nanti takutnya panjang gitu, Oh, ya. gitu ya? Tapi ada hubungannya yaitu Dengan pengkhususan tadi kan? sikapnya itu ya, tapi sebenarnya ini kan oke, mungkin kita bahas dari segi Itunya? pengkhususan Ya. aja. Itu kan buat gimmick buat Betul. next week. Yes. Memang si coach ini Buat coach jualan lu jualan. Coach marketing ya. Jualan dulu. Jadi iya, memang kalau kita sikapnya nggak all out, nggak sungguh-sungguh, ya walaupun kita tahu knowledge, ya nggak bisa. Karena pada akhirnya kan waktu mengkhususkan, nanti kita menyangkal segala yang tidak sesuai dengan apa yang kita khususkan. Sama seperti tadi kan coach ya. Saya mungkin lagi harus menjawab banyak Itu dia ya. sekali telepon ataupun WA gitu kan, tapi saya abaikan, coach banyak agenda diabaikan kan gitu ya. Yes. Demi ini. Jadi memang untuk berhasil itu kita perlu memusatkan atau mengkhususkan
mengkhususkan secara sengaja atau intentionally, baru kita bisa berhasil. Itu berarti kalau correct me if I'm wrong, CMIIW maksudnya. Yang dikhususkan itu bukti bukan hanya waktu sebenarnya, pikiran, Seluruhnya. tenaga, pemusatan pikiran, pemusatan energi, tenaga kita, pemusatan hati. Seluruhnya, Coach. Nggak gampang. Kalau ngomong itu nggak gampang. Ini topik baru lagi nih. Nggak gampang loh itu. How to concentrate, ya. Jadi Fokus. gini, Coach. Minggu lalu kan saya kebetulan ada live streaming kan di Zoom, bareng kan. Yes. Kalau Coach perhatikan waktu mau memulai program diet yang kita ciptakan itu, saya tuh kayaknya sulit sekali untuk memulai, karena saya tahu. Jadi Tantangan luar biasa ya. saya gini loh, orang kalau untuk memulai mudah, buat saya udah membayangkan progres sebulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan kan, Coach ya. Iya betul. Karena this is a long journey. Kalau yang nggak kepikiran, santai-santai aja gitu kan ya. Iya. Ya mulai aja, dan dia mulai untuk stop. Tapi saya udah mulai Mikirin. merenungkan, dan waktu saya membuat sebuah keputusan, Coach, memang saya sudah bulatkan hati saya. Makanya per Rabu lalu, ya kan? Iya. Tiap hari nggak pernah Saya buat putus ya. keputusan untuk, ya walaupun saya belum bisa sempurna ya, tapi menuju kan, Iya. makanannya dicoba untuk dicari, disesuaikan dan sebagainya. Tiap pagi lo nggak pernah berhenti broadcast lo. Oh iya, kenapa Coach? Kenapa? Ada few reasons. Waktu saya membayangkan, merenungkan bahwa ini akan sangat challenging, saya mulai memilih why I should do this. First, satu, saya tahu ya bahwa kalau tubuh saya seperti ini, ujungnya saya akan sakit. No choice. Iya. Second, saya punya mimpi. Oke. Kalau misalnya contoh, adalah beberapa orang teman-teman di sini yang berbisnis sama saya, mereka bisa grow. Ya. Dan there's no other ways kecuali jalan yang sempit ini. Iya kan? Untuk semua orang bisa grow. Iya. Nah, karena saya punya strong reason behind it, saya akhirnya mengkhususkan. Jadi memang Oke, I see. tanpa satu strong reason behind it, kita nggak akan That's it. rela. Bisa mengkhususkan itu ya. Betul. Jadi goal itu penting, Coach. Itu dia tuh. Very specific goal gitu kan. Dan reason kenapa goals itu harus dicapai juga. Betul. Gitu ya. Dan ini Oke. saya tahu bahwa salah satu alasan kenapa saya diet sehat, selain pertama sehat, yang kedua banyak teman-teman bisnis yang harus saya bantu, yaitu gini, saya punya satu project home business yang memang akan sangat sukses berjalan apabila Body Fit ini jalan. Gitu. Jadi saya punya strong reasons gitu loh, Coach. Dan alasannya pun, reasonnya itu pun bukan untuk pribadi sendiri sebenarnya ya. Bukan. Ya satu, sehat. Karena saya tahu dengkul akan kena. Betul nggak? Dan saya sudah riset bahayanya lemak ya. Oh, betul dong. Ya, saya nggak mau bongkar di sini nih ya, tapi nanti satu sesi khusus ya. Betul. Jadi intinya adalah memang there's no other way. Either saya buat keputusan sekarang atau saya akan sakit. Berarti kita untuk mengkhususkan hal tertentu, ketika kata pemusatan pikiran, fokus, hati, tenaga dan sebagainya, kita mesti punya goals yang jelas. Betul. Dan punya reason, alasan kenapa goals itu dibuat. Betul. Semakin besar alasannya, semakin banyak alasannya, akan lebih cepat atau mengkhususkan. Betul. Itu ya. Oke. Opsi saya gini, Coach. Ya Coach pasti tahu lah. Menarik. Dengan berat tubuh saya kalau tidak berubah, pasti kan dengkul kena, ya kan, tulang-tulang kena karena tidak ada ototnya. Betul nggak? Setuju. Oke, saya belum bisa bangun muscle. Ya nggak usah ideal, paling nggak saya turunkan berat badan saya dulu dong. Ya. Lalu juga masalah vitalitas tubuh yang ngantuk dan sebagainya, dan ujungnya diabetes dan sebagainya. Ya. So saya either saya menderita sekarang melakukan gaya hidup baru, ataupun saya akan menderita nanti kan. Iya. Ya kan sekarang kan berumur 30, kan berumur 30-an. 20, Coach. Iya kan? Nanti kalau kan pasti ada waktu panjang nih, jangan sampai umur 50-an kenapa-napa kan. Iya. Betul, Jadi ya? sebenarnya sama aja sih. Gitu ya. Sama aja gitu. Itu salah satu strong reason yang penting buat saya. Amazing. Pada berikutnya. Nice. Oke, so hari ini kita cukup banyak. Oke, thank you. Saya pun belajar bahwa hal yang sudah saya tahu dulu, bahwa kalau kita mau punya keberhasilan yang baik, yang sempurna, yang bagus, bukan sempurna lah, yang baik lah ya, yang bagus ya. Kita harus punya tujuan yang jelas, mesti punya alasan yang jelas, dan cukup banyak alasan untuk mencapai goals itu.
Itu kayak teori tahun berapa tuh ya? Saya pernah Tahun 2000 masih 99. 2009 ya, kayak tahu ilmu itu. Cuman thank you banget diingatkan lagi ya juga ya. Kan akhirnya saya sadar kenapa banyak orang tidak berhasil juga dan tidak mencapai apa yang diinginkan karena tidak memfokuskan, tidak mengkhususkan hal itu. Betul, Coach. Kenapa nggak mengkhususkan? Karena jujur ngomong goalsnya nggak jelas. Betul. Nah alasannya juga ya ngemeng doang ya. Iya. Udah dah, ya kalau capai syukur, nggak capai ya udah. Nanti jadi begitu kan? Betul. Oke, menarik. So, thank you so much, Bos. Thank you so much, Coach. Jujur ngomong, ini bukan hanya untuk teman-teman ya. Saya bener, oh iya juga diingatkan kembali gitu loh. So, thank you so much. Saya Thank baru sadar you. kenapa hari ini banyak pencapaian-pencapaian saya kurang maksimal dan kurang baik sebenarnya karena lupa dua hal tadi. Iya. So, thank you Sandi. Wah, Sampai jumpa kita di minggu depan. See you next time.